Kisah tragis anak yang durhaka kepada sang ibu. Ada seorang nenek tua yang memiliki kehidupan miskin. Wajahnya yang keriput dan tenaga yang tidak begitu kuat membuatnya harus menjalani kehidupan yang sulit. Dia mencoba melobi keluarganya, salah satunya adalah putranya yang kini telah sukses menjadi saudagar kaya. Si nenek tua ini lalu berangkat ke rumah anaknya untuk bertamu dan meminta permohonan bantuan. Si nenek ini sangat senang sekali mempunyai salah seorang anak laki-laki yang tumbuh besar dan menjadi pengusaha yang sukses. Bisnis usaha putranya itu cukup terbilang sangat mulus sekali, sehingga hal ini menjadikannya seorang saudagar yang kaya raya. Pada sewaktu itu, sampailah nenek tua ini di rumah mewah milik sang anak untuk bertamu. Sebagai seorang ibu, sepantasnya sangat kangen dan rindu sekali ingin bertemu dengan anak-anaknya. Si nenek kemudian berhasil bertemu dengan anak dan menantunya yang sekarang sudah sukses. Ibu dari saudagar kaya itu pun lalu meminta sebuah permohonan kepada sang anak. Beliau meminta tolong agar anaknya mau membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun istri anaknya tidak sudi kalau si nenek tua itu meminta-minta kepada mereka. Istri saudagar itu lalu berkata kepada suaminya, "Sungguh ibumu ini mau menjadikan kita melarat kalau tiap-tiap hari minta-minta seperti ini terus." Mendengar ocehan mulut menantu betina itu, akhirnya membuat si nenek menangis sedih dan berlinang air mata. Dia merasa sakit hati kepada anak dan menantunya itu atas perlakuannya, padahal mereka sama sekali belum pernah memberikan sesuatu apapun untuk sang ibu. Karena saking sedihnya, sang ibu kemudian berlalu dan pergi meninggalkan anaknya yang durhaka dan keterlaluan. Sang ibu yang sudah tua renta harus berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hasil ikhtiarnya belum bisa membawa perubahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu hari, anak yang kaya itu melakukan perjalanan pelayarannya untuk berbisnis. Dia lalu berjalan dengan membawa beberapa dagangannya. Tidak disangka, tiba-tiba muncullah beberapa begal atau perampok secara seketika. Perampok-perampok itu mencoba menghadangnya. Komplotan perampok itu lalu melancarkan aksi kejahatannya. Mereka merampas seluruh harta dan barang dagangan yang dibawa saudagar kaya itu. Akibatnya lenyaplah seluruh harta dan barang bisnis yang dibawa si anak durhaka itu. Tidak hanya harta saja yang raib, namun kemudian kawanan perampok itu menangkap si anak durhaka itu. Kemudian para perampok itu menganiaya saudagar kaya itu. Mereka lalu memotong tangan-tangannya hingga berdarah-darah. Kemudian tangan-tangannya sudah terpotong itu dikalungkan di lehernya. Mereka lalu meninggalkan si saudagar kaya itu di tengah jalan hingga berlumuran darah. Lalu pergilah para kawanan rampok itu dengan membawa seluruh harta milik anak durhaka itu. Tidak berselang lama, kemudian saudagar kaya itu ditemukan oleh beberapa orang yang mengenalinya. Mereka lalu membawa saudagar kaya itu pulang ke rumahnya. Ketika banyak kerabat-kerabatnya datang menjenguknya, saudagar kaya itu berkata, "Inilah balasan akibat perbuatanku." Sang anak lalu berkata, "Wahai ibu," ungkap insyaf laki-laki itu, "Wahai ibu, ini semua adalah sebab dosaku yang telah aku lakukan kepadamu. Maka aku minta keriduan kepadamu." Sang ibu tua itu kemudian berkata, "Nak, ibumu ini sungguh telah meridoimu." Atas kekuasaan Allah, di malam harinya terjadi hal gaib yang sangat luar biasa. Peristiwa ini sungguh menakjubkan. Di malam itu, tiba-tiba seluruh badan anak laki-laki itu kembali sehat, seperti sedia kala. Subhanallah, tidak hanya itu saja. Hebatnya lagi, seluruh tangan-tangannya yang sudah terpotong tiba-tiba terpasang dan kembali utuh seperti sedia kala. Sadarlah, dia karena hal ini datang karena keridoan dari ibunya dan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit kisah
seorang ibu yang memiliki anak sombong dan durhaka hingga akhirnya beliau meridhoi sang anak. Begitulah besarnya jasa dari seorang ibu yang mulia. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik dan berbakti kepada orang tua, khususnya sang ibu. Mari kita selalu belajar birrul walidain. Wallahu a'lam bishawab.